Prof. Komarudin Hidayat, drama ijazah Jokowi itu hal sepele, tunjukkan saja dengan bangga dan sukarela. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sekarang dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Sekolahnya Mas Gibran Pak, dulu sudah di Singapura ya Pak? Hah? SMA dulu memang kelas 1? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti ya. Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin. adalah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri. Pertanyaan menggantung saya untuk Mas Freddy tadi, kenapa nggak langsung aja ditunjukkan? Pertimbangannya apa sih? Jadi begini, justru saya apa yang disampaikan Mas Aziz tadi sebelum merespon ke situ menurut saya tidak benar ya. Menurut saya tidak benar. Kenapa? Itu kan diajak kita. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan ya mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah sakit hati gitu? Itu kan sudah menyerang semua, menyerang martabat kehormatan. Nggak ada seperti yang disampaikan beliau tadi baik-baik, nggak ada seperti itu. Kalau begitu mah lain cerita. Kemudian latar belakang orang-orang ini kan jelas semua. Roy Suryo aja pernah dipidana, kasusnya juga sama, menghujat juga, ya sama kan. Dr. Tifa lihat semua tweetannya, isinya sebegitu semua. Jadi memang harus dikasih pelajaran orang ini. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu. Kemudian dibalik, ya supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Gitu loh. Jadi udah tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya hukum, ya melaporkan orang-orang ini. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses hukum, melalui putusan hukum. Udah tepat itu. Oke, sudah tepat. Berarti sepertinya dari pihak Pak Jokowi merasa Roy Suryo CS ini sudah kelewatan, Mas Ajis. Iya, jadi gini, kalau Mas Freddy ini hidupnya di Korea Utara ya, atau di negara yang memang otoriter, boleh. Jangan lupa kita di Indonesia mengedepankan demokrasi, kan begitu kan, musyawarah, mufakat. Coba lihat, saya bicara tadi nggak mau. Sebentar, saya bicara tadi nggak motong. Oke, bergantian. Saya bicara tidak motong. Bergantian, Etikanya di mana? bergantian. Etikanya mana? Ya, Oke, silakan. Jadi gini, jadi saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya. Bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak bener, kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masa dibilang menghina gitu loh. Lagian begini loh, apa urgensinya menghina seorang presiden? Roy Suryo, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya, warga negara Indonesia. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah
Kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis soalnya tunjukkan saja, yang dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan men-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendahulukan, yang harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Ya, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan kalau mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu
namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, sini ada di situ, ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi, rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga, ini benar atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Ya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada. Ya, karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Prof. Komarudin Hidayat, drama ijazah Jokowi itu hal sepele, tunjukkan saja dengan bangga dan sukarela. Intelektual Islam, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, menyoroti panjangnya polemik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang hingga kini belum juga tuntas. Ia menyebut drama tersebut sebagai sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, namun justru dipertontonkan secara berlebihan. Masalah ijazah itu kan hal sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela. Silakan diuji di laboratorium, ujar Komarudin dalam pernyataannya, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Menurutnya, seharusnya persoalan seperti ini bisa segera diselesaikan dengan keterbukaan dan itikat baik. Namun kenyataannya, isu ijazah Jokowi terus bergulir dan memantik perdebatan panjang di ruang publik. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun, ucapnya dengan nada heran. Komarudin menilai, ada kemungkinan drama ini bukan sekadar perdebatan administratif, tetapi menyimpan kepentingan tersembunyi. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakangnya ada agenda-agenda tertentu yang tidak terlihat di permukaan, katanya. Ia pun mengingatkan bahwa jika persoalan sederhana seperti kejelasan ijazah saja membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, maka hal itu menunjukkan lemahnya sistem hukum dan birokrasi di negeri ini. Kalau masalah yang sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi, dan modus pencucian uang lintas negara. Tegasnya, Komarudin menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dan aparat hukum dalam menangani segala bentuk penyimpangan, bukan hanya isu politis yang menguras energi publik. Penyelesaian berbagai penyimpangan hukum, termasuk korupsi, hendaknya dilakukan dengan segera dan transparan. Negara harus memberi contoh soal kejujuran dan keterbukaan, tutup Komarudin.